Pihak pertama di sini yaitu ada pengawas pasar modal. Badan Pengawas Pasar Modal memiliki banyak sekali tugas, yaitu berwenang dalam memproduksi, merumuskan, melaksanakan, dan juga mengawasi kegiatan atau aktivitas terkait dengan transaksi keuangan yang ada di pasar modal. Lalu yang kedua yaitu sebagai lembaga penunjang di dalam pasar modal. Yang ketiga yaitu mewujudkan terciptanya kegiatan yang teratur, wajar, dan juga efektif. Nah, yang keempat di sini yaitu melindungi kepentingan dari investor, dari pihak emiten, dan juga masyarakat umum. Dulu, Badan Pengawas Pasar Modal di Indonesia itu bernama Bapepam LK, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan juga Lembaga Keuangan. Namun saat ini sudah berganti nama menjadi OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, ada penyelenggara pasar modal. Penyelenggara pasar modal memiliki tugas untuk menyediakan aktivitas pasar modal dengan membuat dan mengaturnya dalam regulasi. Yang kedua, untuk menyediakan fasilitas perdagangan agar proses transaksi dapat berjalan dengan adil, efisien, dan transparan. Contoh dari pihak penyelenggara pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga ada perusahaan emiten, yaitu perusahaan swasta atau BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek. Selanjutnya, pemilik saham dan surat berharga untuk diperjualbelikan dalam bursa efek. Dan melakukan penawaran umum, yaitu penawaran saham kepada masyarakat melalui pasar modal. Contoh dari perusahaan emiten bisa dicek di situs resmi Bursa Efek Indonesia seperti BI, OCBC, dan NISP. Di sini ada beberapa contoh PT, yaitu ada PT Adikarya Persero Tbk, PT HKR Korporindo Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk. Lalu di sini ada pihak keempat, yaitu investor atau pemilik modal. Investor di sini merupakan organisasi atau individu yang akan membelanjakan uangnya di dalam pasar modal. Mereka merupakan salah satu pelaku utama di dalam pasar modal karena aktif beraktivitas di bursa efek. Di sini investor akan menginvestasikan sejumlah uangnya pada instrumen investasi di dalam pasar modal untuk memperoleh suatu keuntungan atau profit nantinya. Jadi contoh investor di sini adalah setiap orang atau entitas yang ingin menanamkan uangnya dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Yang kelima ada penjamin emisi. Tugasnya untuk melakukan kontrak perjanjian bersama perusahaan emiten dalam rangka melakukan penawaran atau membeli sisa efek tidak terjual. Selanjutnya, menjamin keberlangsungan kegiatan emiten di bursa efek. Contoh dari penjamin emisi yaitu perusahaan swasta atau BUMN yang menjadi penanggung jawab atas terjualnya efek emiten kepada investor, yaitu ada PT Buana Capital, PT Dana Sakti Sekuritas, PT RIK Elite Sekuritas, PT HD Capital, dan PT Lautan Dana Sekurindo. Yang keenam, ada pialang atau broker. Pialang atau broker adalah perusahaan swasta atau BUMN yang memiliki peran melakukan penjualan atau pembelian efek di pasar sekunder setelah efek dicatat di bursa. Yang kedua, menghubungkan antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Contoh dari pialang atau broker ini adalah Indo Primer Sekuritas, Samuel Sekuritas Indonesia,
Morgan Stanley Sekuritas Indonesia. Selanjutnya yaitu ada pihak ketujuh, ada manajer investasi. Manajer investasi di sini memiliki berbagai tugas, yaitu mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk portofolio untuk memperoleh suatu keuntungan. Dan di sini juga dia bertugas dalam menerbitkan sertifikat reksadana. Contoh manajer investasi terbaik yang ada di Indonesia yaitu ada Batavia Dana Saham dan juga ada Mandiri Investa Pasar Uang. Selanjutnya yang ke-8 ada penasihat investasi. Tugasnya untuk memberikan nasihat terkait pembelian dan penjualan efek sehingga investor bisa mengambil keputusan secara bijak. Yang kedua, untuk membuat analisis dan membuat laporan mengenai efek kepada pihak lain. Contoh dari penasihat investasi sendiri, yang pertama ada PT Aberdeen Standard Investment Indonesia, yang kedua ada PT Asmor Asset Management Indonesia, yang ketiga ada PT Afris Asset Management, yang keempat ada PT Aksa Asset Management Indonesia, yang kelima ada PT Bina Investama Infonet. Yang selanjutnya ada lembaga penunjang pasar, yaitu pihak krusial dalam pasar modal demi menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar. Contoh dari lembaga penunjang pasar yaitu Bank Kustodinian adalah pihak yang bertugas dalam menerima harta dan kolektif titipan. Yang kedua ada Biro Administrasi Efek, yaitu fasilitator bagi investor dan perusahaan emiten dalam aktivitasnya di bursa efek. Dan yang ketiga ada wali amanat yang bertugas sebagai wakil investor dalam transaksi pasar modal. Lalu di sini yang terakhir, yaitu yang ke-10, ada profesi penunjang di pasar modal, yaitu ada konsultan hukum, ada akuntan publik, ada komisaris, dan juga ada penilai. Untuk konsultan hukum di sini yaitu bertugas untuk memberikan dan juga menandatangani terkait dengan pendapat hukum mengenai emisi efek yang telah dilakukan oleh pihak emiten. Lalu yang kedua yaitu ada akuntan publik. Akuntan publik di sini memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas keuangan dari pihak emiten. Lalu yang ketiga yaitu di sini ada notaris. Notaris berwenang untuk membuat akta autentik terkait dengan perjanjian dan juga pernyataan yang telah dibuat oleh pelaku pasar modal. Lalu pihak yang keempat di sini adalah pihak penilai. Pihak penilai adalah pihak yang menerbitkan dan juga menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva berdasarkan hasil pemeriksaan menurut keahlian dari penilai.